Selamat pagi Mitra Sehat Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan. Saya Dr. Nadia Adikusuma, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya untuk menghindari resiko kehamilan tinggi. Usia 15 tahun ke bawah kita kategorikan sebagai resiko tinggi karena pada usia tersebut biasanya pertumbuhan belum terjadi secara optimal. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami ataupun memiliki kehamilan risiko tinggi? Pelayanan yang sangat baik di sini, langsung mendapatkan tindakan yang sangat baik. Kehamilan merupakan proses reproduksi yang normal dan merupakan sebuah keadaan yang dinantikan dari setiap pasangan, tetapi tetap mempunyai resiko untuk terjadinya komplikasi. Setiap wanita hamil mempunyai resiko untuk mendapatkan hal-hal merugikan jiwanya maupun janin yang dikandungnya. Hanya saja mempunyai resiko yang bervariasi. Sedangkan kehamilan resiko tinggi sendiri adalah kehamilan yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bahaya ataupun komplikasi, baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan. Apa saja sih faktor resiko penyebab kehamilan resiko tinggi? Yang pertama, yaitu usia ibu. Wanita yang berusia di bawah 17 tahun atau di atas usia 35 tahun ketika hamil merupakan resiko kehamilan yang lebih besar dibandingkan usia remaja akhir dan awal 30 tahunan. Yang kedua, kondisi medis yang ada sebelum hamil. Kondisi seperti ini seperti tekanan darah tinggi, masalah paru-paru, ginjal, atau jantung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kondisi medis yang timbul saat hamil. Masalah yang berhubungan dengan kehamilan yang lebih umum seperti preeklamsia, gestasional, diabetes, dan tiroid. Sedangkan yang keempat, yaitu persalinan prematur. Persalinan prematur yang dimulai sebelum 37 minggu kehamilan. Terus yang kelima adalah masalah janin, yang terkadang terlihat pada USG sekitar 2% sampai dengan 3% bayi memiliki masalah struktural minor ataupun mayor dalam perkembangannya. Apakah kehamilan resiko tinggi bisa dideteksi? Tentunya bisa. Deteksi dini kehamilan resiko tinggi adalah upaya untuk penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan gejala kehamilan resiko tinggi sejak awal. Hal-hal yang termasuk dalam deteksi dini kehamilan resiko tinggi, yaitu usia ibu hamil kurang dari 20 tahun, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, jumlah anak 3 orang atau lebih, jarak kelahiran kurang dari 2 tahun, ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm, ibu hamil dengan berat badan kurang dari 45 kg sebelum masa kehamilan, kemudian ada riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, yaitu seperti pendarahan, kejang-kejang, demam tinggi, persalinan lama, melahirkan dengan cara operasi, dan bayi lahir mati. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami ataupun memiliki kehamilan risiko tinggi? Yang pertama, periksakan diri secara rutin, terutama di masa-masa awal kehamilan. Yang kedua, konsumsi vitamin hamil. Dan yang ketiga, jaga berat badan agar tetap normal. Sedangkan yang keempat, itu menghentikan kebiasaan yang membahayakan janin. Dan yang kelima, deteksi kelainan kromosom pada bayi. Untuk mengetahui secara detail apa sih kehamilan resiko tinggi itu, ada Dr. Nadia Adika M. Biomed SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari RSU Budi Rahayu Kota Pekalongan. Mari kita simak penjelasannya.
Halo, apa kabar mitra sehat? Senang sekali untuk episode kali ini saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Dokterku. Untuk episode hari ini sangat spesial sekali karena kita sudah berada di depan Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan dan nanti kita bakal ketemu bersama dengan Dr. Nadia, yaitu spesialis dari kandungan dan juga anak. Nah, tidak hanya itu saja, nanti kita juga bakal membahas topik ataupun tema untuk edisi hari ini, yaitu mengenai resiko kehamilan tinggi. Nah, seperti apa pembahasan ataupun ulasan secara lengkapnya? Ikutin saya terus hanya di program Dokterku. Pada kehamilan resiko tinggi, kita mempunyai kriteria tertentu, misalnya 7 terlalu dan 4 pernah. Apakah yang dimaksud dengan 7 terlalu? Mari kita lihat satu persatu secara mendetail. 7 terlalu yang kita maksud di sini adalah yang pertama, dari faktor usia, apabila dia terlalu muda atau terlalu tua. Terlalu muda di sini bisa kita kategorikan apabila pasien itu di bawah 16 tahun. Berapa di bawah 16 tahun yang kita maksud adalah usia 15 tahun ke bawah. Usia 15 tahun ke bawah kita kategorikan sebagai resiko tinggi karena pada usia tersebut biasanya pertumbuhan belum terjadi secara optimal. Pada usia tersebut, pasien masih memiliki tulang-tulang yang belum bertumbuh sehingga dapat mengganggu pada saat proses persalinan. Yang kedua, terlalu tua. Pada pasien yang kita anggap resiko tinggi, terlalu tua adalah di atas usia 35 tahun. Mengapa kita menganggap itu sebagai risiko yang tinggi? Karena yang pertama, biasanya pada usia 35 tahun, ibu sudah mengalami berbagai macam penyakit penyerta, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, atau hipertensi. Selain itu, terdapat peningkatan terjadinya Down syndrome atau kecacatan pada bayi. Terlalu yang ketiga adalah pada pasien yang terlalu pendek. Kita mengkategorikan pasien terlalu pendek apabila tinggi dari pasien kurang dari 145 cm. Pada pasien dengan tinggi kurang dari 145 cm, biasanya pasien tersebut mempunyai panggul yang sempit, sehingga proses persalinannya akan menjadi lebih sulit. Seperti itu. Kemudian, terlalu yang keempat adalah terlalu cepat mempunyai anak lagi. Kenapa kita mengkategorikan pasien terlalu cepat mempunyai anak lagi sebagai risiko tinggi? Karena pada pasien yang terlalu cepat mempunyai anak lagi, biasanya proses penyembuhan dari persalinan yang sebelumnya belum terjadi secara sempurna, sehingga mengakibatkan pasien tersebut akan mengalami banyak hal. Misalnya, yang pertama, kalau nutrisinya kurang bagus pada proses persalinan yang sebelumnya, pasien mengalami kekurangan nutrisi untuk kehamilan yang berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah terlalu banyak punya anak. Terlalu banyak punya anak ini mungkin buat sebagian orang akan bilang, oh tidak apa-apa dok, ibu saya dulu punya anak 10 misalnya, seperti itu. Tapi pada saat ini, terlalu banyak mempunyai anak, kita akan mengkategorikannya ke dalam resiko tinggi karena biasanya jaraknya juga terlalu dekat. Itu yang ke satu. Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah nutrisinya pada ibunya itu juga kurang. Jadi proses penyembuhan dia belum terjadi. Kemudian biasanya karena proses penyembuhannya belum baik,
dia akan kekurangan zat besi, kekurangan kalsium, sedangkan anaknya yang sebelumnya juga akan mengalami kekurangan perhatian dari ibunya. Sehingga kita mengkategorikan terlalu banyak mempunyai anak adalah resiko tinggi. Saya berharap ibu-ibu memperhatikan masalah terlalu banyak ini, karena dari pemerintah juga kita mempunyai program keluarga berencana. Terlalu banyak yang dimaksud di sini adalah jika ibu mempunyai anak lebih dari 4. Kemudian yang kita kategorikan sebagai resiko tinggi yang berikutnya adalah terlalu lambat hamil kembali. Jadi pada kasus-kasus tertentu, ibu-ibu ada yang mempunyai anak kembali setelah anak yang paling kecil berusia 10 tahun. Ini kita kategorikan juga sebagai kehamilan resiko tinggi. Kenapa seperti itu? Karena justru penyembuhan yang sempurna sudah terjadi. Biasanya pada ibu-ibu yang terlalu lambat hamil kembali, dia usianya akan menjadi terlalu tua, di atas 35 tahun. Kemudian karena dia lebih dari 10 tahun, organ reproduksinya akan menjadi seperti mempunyai anak yang pertama kembali. Biasanya persalinan yang pertama lebih sulit daripada persalinan yang berikutnya. Karena itu kita masukkan ini ke dalam kategori resiko tinggi. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah 3 pernah. Pernah yang pertama adalah pernah dilakukan operasi sesar pada saat melahirkan yang sebelumnya. Pada pasien yang dilakukan operasi sesar pada kehamilan yang sebelumnya, proses penyembuhan dari rahim akan mengalami pelambatan, sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk penyembuhannya. Dan biasanya pada pasien yang dilakukan operasi sesar, penyembuhan pada rahimnya itu akan mengalami penipisan di segmen bawah dari rahim tersebut, sehingga menyebabkan kalau ibu misalnya kurang dari 1,5 tahun, biasanya kita menyarankan untuk sesar kembali, karena biasanya rahim ibu masih sangat tipis di situ. Kemudian pada pasien yang pernah sesar, kita akan menelaah kembali apakah ibu bisa melahirkan normal di kehamilan yang berikutnya. Apabila penyebab dari sesar adalah panggul sempit, kita akan melakukan sesar di kehamilan yang berikutnya, sehingga ibu tidak boleh melahirkan secara normal. Pada kehamilan dengan riwayat sesar sebelumnya, tidak boleh melahirkan di bidan atau di puskesmas. Jadi pada pasien yang pernah melahirkan sesar harus dilakukan persalinan di rumah sakit. Kemudian pernah yang kedua adalah mengalami plasenta susah lepas, seperti itu. Pada kasus-kasus seperti ini, persalinan sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Kemudian pernah yang lain adalah pada ibu-ibu dengan kehamilan yang sebelumnya pernah mengalami keguguran atau janin mengalami kematian di dalam rahim. Pada pasien tersebut, kita akan melakukan pengawasan yang lebih intensif, sehingga kita mengkategorikan ibu dalam kehamilan resiko tinggi.
atau USG dapat kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan yang optimal, dan yang kedua adalah pemeriksaan yang maksimal. Kita mulai dengan pemeriksaan yang maksimal. Seandainya ibu mempunyai dana yang cukup, pemeriksaan yang maksimal adalah jika ibu melakukan pemeriksaan setiap bulannya sampai ibu melahirkan. Jadi minimal 9 kali selama kehamilan. Pemeriksaan yang maksimal ini seharusnya dilakukan pada trimester yang pertama dan kedua adalah setiap bulan sekali, dan kemudian pada trimester ketiga kita akan melakukan modifikasi sehingga bisa dilakukan 2 minggu sekali atau seminggu sekali apabila ibu mempunyai resiko tinggi pada kehamilannya. Sedangkan kalau ibu bisa melakukan secara optimal, disarankan untuk ibu melakukan USG sebanyak 6 kali. Yang pertama adalah pada saat kehamilan berusia kurang dari 12 minggu, pada saat kehamilan berusia 18-22 minggu, pada saat kehamilan berusia 24-28 minggu, pada saat kehamilan berusia 32 minggu, pada saat kehamilan berusia 36 minggu, dan apabila kehamilan ibu sudah mencapai lebih dari 40 minggu. Di sini saya akan membahas pemeriksaan kehamilan yang ditanggung oleh BPJS. Jadi saya sarankan untuk ibu melakukan pemeriksaan pada kurang dari 12 minggu, ini terutama pada ibu-ibu yang tidak mengetahui kapan perkiraan waktu persalinannya. Karena pada waktu tersebut, biasanya tingkat kesalahannya itu sangat minimal atau sekitar 1 minggu. Jadi kalau ibu-ibu tidak ingat kapan mens terakhirnya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang pertama kurang dari 12 minggu. Kemudian, pemeriksaan yang kedua adalah pada saat 18-22 minggu. Saya menyarankan demikian karena pada saat itu air ketuban pada bayi adalah paling banyak. Ibu kalau ingin melakukan pemeriksaan 4 dimensi mungkin gambarnya akan paling jelas di saat ini. Kemudian selain itu, pada usia 18-22 minggu ini akan sangat baik untuk dilakukan pemeriksaan apakah terjadi kecacatan pada bayi yang dikandung. Akan baik dilakukan pemeriksaan pada 18-22 minggu karena untuk memeriksa apakah ada kecacatan pada bayi yang dikandung oleh ibu. Kemudian, pemeriksaan yang selanjutnya adalah pada saat 36 minggu. Pada saat ini, kita akan melakukan 2 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi apakah pada ibu yang hamil pertama, ini panggulnya cukup. Dan yang kedua adalah pemeriksaan yang dilakukan pada 36 minggu ini untuk melihat apakah posisi bayinya bagus, bayinya sungsang atau tidak, atau letaknya lintang, sehingga apakah perlu dilakukan perencanaan persalinan dengan seksio sesaria. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ini adalah momen yang sangat berharga untuk ibu dan suami ibu. Momen yang sangat penting untuk kehamilan ibu. Silahkan ibu melakukan pemeriksaan yang teratur ke bidan atau puskesmas terdekat dan melakukan USG minimal 3 kali selama kehamilan. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya untuk menghindari resiko kehamilan tinggi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nadia dari RSUD Budi Rahayu Kota Pekalongan, bahwa banyak hal agar tentunya kita bisa menghindari hal tersebut. Tentunya untuk mitra sehat yang ada di rumah, semoga bisa mengaplikasikan apa sharing yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nadia. Dan tidak terasa, saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.